an Amirul Mukminin, dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu nama aslinya adalah Abi Hafsin, mendapatkan julukan Amirul Mukminin karena pernah menjadi amir bagi mukminin, bagi orang beriman, bagi para sahabat, menggantikan posisi Rasulullah menjadi pemimpin Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala sesuatu itu, ya kan, binniyat, tergantung dengan niatnya. Wa innama, dan sesungguhnya, likulli imri'in ma nawa, setiap orang itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi dalam hadis ini sahabat sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita bahwa setiap amal perbuatan itu adalah sesuai dengan niatnya. Niat itu kalau dalam pengertiannya misalnya di kitab fikih ya disebutkan bahwa niat itu qasdus syai' muqtarunan bil fi'li, menyengaja sesuatu yang dibarengkan dengan perbuatan. Artinya ketika kita memulai sebuah pekerjaan atau sebuah ibadah, sebuah amalan, dan kita sudah memulai di awalnya ya, dan kita ada kerentaknya hati atau ada kesengajaan di dalam hati untuk memulai itu, maka itulah disebut dengan niat gitu loh. Jadi kalau kita baru berencana besok pagi saya akan pergi ke Surabaya misalnya, itu baru azam. Tapi kalau niat itu saya akan berangkat ke Surabaya dan ini kita sudah menaiki kendaraan misalnya, itu sudah niat gitu kan. Nah maka segala sesuatu itu sesuai dengan apa yang diniatkan gitu kan. Faman kana hijratuhu, Rasul memberi sebuah contoh, barang siapa yang dia hijrah, misalnya contoh ya, perbuatan hijrah, hijrahnya Nabi dan para sahabatnya itu, Rasul menegur barang siapa yang hijrah, yang dia melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah, ilallah wa rasulih, karena Allah dan Rasulnya, fajratuhu ilallah wa rasulih, maka hijrahnya adalah hanya kepada Allah dan Rasulnya. Kalau orang melakukan hijrah itu berniat karena Allah, maka Allah pasti akan memberikan pahalanya gitu kan. Wa man kana hijratuhu di dunya yusibuha, barang siapa yang dia hijrah karena dunia, ingin menyelamatkan dunianya saja ya kan, kehidupan dunia, ya itu yang didapat gitu loh. Bisa dapat ya bisa, tapi sesuai niatnya berarti di situ, setelahnya nggak dapat. Tapi kalau niatnya karena Allah, justru dia setelah hijrah itu malah sukses, maka dia bisa mendapat kesuksesan dan juga dapat pahala dari Allah gitu. Nah maka iman-iman gitu ya. Kemudian awi meroatin, ataupun ketika dia berhijrah karena perempuan ya, karena seorang gadis yang kihuha, yakni untuk menikahinya, fajratuhu ila mahajara ilaih, maka hijrahnya adalah sesuai dengan apa yang dihijrahkan, diniatkan ketika hijrah. Hadis ini memang masyhur ya. Jadi asbabul wurud salah satunya disebutkan bahwa ada seorang sahabat yang dia itu ikut hijrah gitu kan, hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu ketika posisi di Mekah dia melamar seorang gadis, dan seorang gadis itu bilang, saya akan menerima kalau Anda ikut hijrah ke Madinah. Maka kemudian hijrah ke Madinah sempat menjadi polemik ya di antara para sahabat sampai pada Rasul. Kemudian Rasul bersabda tentang hal ini. Apakah salah orang yang hijrah karena bulan? Ya benar-benar boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tetapi pahalanya ataupun kelebihan ataupun yang dia dapatkan, balasan didapatkan ya sesuai dengan yang diniatkan itu. Maka
niatkan segala sesuatu amal perbuatan kita, apapun yang kita upayakan niat kita adalah karena Allah. Sama nih misalnya nih kita belajar itu kalau kita niatnya supaya pinter, maka kita akan menjadi pinter gitu. Tapi kalau kita belajar karena pengen pinter mendapat ridho Allah, dengan kepintaran itu maka kita dapat kepandaian plus ya kan, apa? Yaitu ridho dari Allah. Makanya ini menjadi penting ya teman-teman sekalian. Kenapa? Karena dengan niat yang baik, dengan niat yang karena Allah dan Rasulnya ini, maka akan menambah kualitas dari amalan perbuatan kita. Sekaligus ini juga melatih keikhlasan kita. Jadi kita melakukan apapun itu hanya semata karena Allah. Kalaupun misalnya kita ingin berbuat kebaikan ternyata tidak mendapatkan pujian atau tidak mendapatkan rasa terima kasih dari manusia, khalayak yang ada, tidak masalah itu loh, karena kita melakukan kebaikan itu adalah karena Allah, maka kita berharap pahala itu dari Allah, bukan sekedar pujian ataupun sanjungan dari manusia yang lainnya. Maka pantas ketika para ulama menyampaikan bahwa hadis ini tentang niat-niat itu adalah apa? Seperti as-sulus ya, seperti sepertiga dari agama, sepertiganya agama. Bahkan ada yang bilang separuh dari agama. Wallahu a'lam bishawab. Jadi pada intinya adalah marilah pelajaran ya, ibrah at-tarbawiyah atau inspirasi pendidikan yang bisa kita ambil adalah bahwa mulailah pendidikan, mulailah pembelajaran atau mulailah belajar itu dengan niat yang baik, dengan sebuah visi yang baik, misi yang baik. Jadi bukan hanya sebatas untuk melaksanakan, menggugurkan kewajiban kita sekolah atau guru mengajar, tapi niatkan itu adalah kita menggugurkan kewajiban plus sekaligus kita memperoleh ridho Allah. Jadi pahala kita bukan hanya di dunia. Maka satu ketika ada seorang ulama yang menyatakan bahwa kullu amali jawarih, setiap amal perbuatan anggota tubuh ya kan, setiap perbuatan anggota badan kita, dan itu kebaikan dan itu diniatkan karena Allah, ikhlas lillahi ta'ala, maka itu juga bernilai ibadah. Maka kita niatkan, kita mengajar, kita bekerja, ataupun kita belajar, kita membantu orang tua atau melakukan kebaikan apapun itu, niatkan adalah untuk memperoleh ridho Allah. Dengan begitu semoga kita mendapatkan kebaikan itu, sukses sesuai yang kita impikan, sesuai yang kita rencanakan, sekaligus kita juga mendapatkan pahala dari sisi Allah yang semoga terlebih mendapatkan bahasan yang tiada taranya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua adalah pentingnya menjaga keikhlasan dalam setiap amal perbuatan. Apapun yang kita lakukan, niatkan kepada Allah dan kita jaga keikhlasan. Dengan begitu, maka kita tidak akan terbatas hanya sekedar ingin mendapatkan pujian, tapi kita terus berupaya, yaitu apa? Kita selalu berbuat kebaikan, tidak berhenti karena adanya hinaan, cercaan ataupun tidak dipuji oleh orang lain, tapi kita niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, berusahalah untuk istiqomah di dalam keikhlasan itu, ya kan? Menjaga, merawat kontinuitas atau selalu berusaha untuk berbuat baik dan terus menerus, gitu kan? Dalam riwayat lain Rasul menyampaikan bahwa khairul umur adwamuha kama Rasulullah. Jadi perbuatan yang baik itu adalah sebaik-baik perbuatan, sesuatu itu adalah yang terus menerus, wa in qalla, walaupun itu sedikit ya. Semoga kita bisa semakin dengan niatkan yang baik, dengan cara yang baik, dan terus merawat untuk selalu konsisten di dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.